1442 Hijriah. Kembali lagi kita sambut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillahirabbil alamin pada bulan Ramadan kali ini, tahun ini insyaallah kita melaksanakan salat tarawih di masjid secara berjamaah. Beda dengan tahun yang lalu. Kita pun senantiasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengindahkan perintahnya, sebagaimana bulan ini adalah bulan Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan adalah sayyidul syuhur. Bulan Ramadan itu adalah penghulunya para bulan. Diibaratkan manusia, bulan-bulan yang lain itu adalah anggota badannya manusia atau anggota badannya bulan. Kemudian kepalanya bulan itu adalah Syahrul Ramadan. Kemudian ada sebelum bulan Ramadan ini ada namanya Syahrul Sya'ban, dan sebelumnya lagi ada namanya Syahrul Rajab. Syahrul Rajab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Syahrul Rajab, Syahrullah. Bulan Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan bulan Rajab? Karena bulan Rajab diberikan nama dengan nama yang tuli. Jadi bulan Rajab itu adalah bulan tuli namanya. Kenapa dikatakan bulan tuli? Ketika Allah Subhanahu wa taala dan begitu pun malaikatnya dan begitu pun bulan Rajab kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada si bulan Rajab, "Wahai bulan Rajab, bagaimana tanggapan, bagaimana penghormatan umat manusia, terkhususnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu pada bulan Rajab itu? Apakah dia mempergunakannya bulan Rajab adalah bulan itu senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana kita diperintahkan untuk senantiasa banyak beristighfar pada bulan Rajab minimal 70 kali sehari semalam, dan kemudian kita buka pada awal hari dengan sayyidul istighfar. Barang siapa yang membaca sayyidul istighfar pada bulan Rajab pada awal petang, awal hari, ketika dia meninggal pada hari itu, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkannya dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika kita membaca sayyidul istighfar pada awal petang atau sesudah salat maghrib, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu adalah sayyidul istighfar. Ketika kita menjadikan wirid bukan saja pada bulan Rajab, ketika kita membaca pada pagi hari sebelum salat subuh, kemudian Allah menakdirkan meninggal pada hari itu, kita termasuk ahli syurga. Begitupun ketika kita sudah membaca pada awal petang sebelum salat maghrib, ketika kita meninggal pada malam itu, kita pun termasuk ahli syurga. Kemudian pada bulan Rajab itu dalam 1 tahun, karena dikatakan bulan tuli, apa gerangan pekerjaan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rajab? Apakah dia berbuat amal-amal ibadah ataukah dia banyak berbuat mungkar? Kemudian bulan Rajab itu menjawab Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana aku adalah bulan Rajab, bulan tuli, aku diperintahkan untuk tidak mencatat dan mengingat semua perbuatan kemungkaran dari hamba-hambamu, terkhususnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkecuali yang saya catat adalah amal-amal baiknya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjidil muslimin, jamaah salat Isya dan salat tarawih insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Pak, Bu, kalau misalnya kita sebagai pegawai kantor atau sebagai guru madrasah, guru sekolah, ketika ada ketua yayasan atau kepala sekolah mengatakan kepada security-nya, "Wahai security, jangan sekali-kali menahan orang yang mencuri di wilayah yayasan ini atau pesantren ini atau sekolah ini. Biarkanlah dia mengambil, apakah dia itu komputer, apakah dia guru
sebagainya, jangan ditulis. Saya ikhlasnya untuk mengambilnya dan saya merupakan itu amal sedekah saya. Kira-kira kalau ada ketua yayasan atau kepala sekolah seperti itu, apa kira-kira karyawan, apakah kira-kira tanggapan karyawan itu? Tentunya kalau kita menjadi karyawan yang terbaik atau pegawai yang terbaik, tentunya merasa malu atau ingin sangat menghormati lagi yang namanya ketua yayasan atau kepala sekolah. Kenapa? Karena dia tidak akan mencatat kejadian-kejadian kita. Masalah muslimnya, masalah isya dan salat tarawih, insyaallah sama-sama dimulakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hubungannya dengan bulan Sya'ban? Apa munasabahnya dengan bulan Ramadan? Karena bulan Sya'ban, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrul Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Kalau bulan Rajab itu adalah bulan tuli dan bulan Rajab itu adalah bulan pengampunan seluruh anggota badan, maka bulan Sya'ban bulanku itu, bulan Sya'ban adalah bulan pengampunan dosa-dosa hati. Ini pun yang perlu kita jaga dalam bulan puasa ini. Kita harus bukan saja tidak makan dan tidak minum, tetapi bagaimana kita mempuasakan hati kita agar senantiasa mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia memuliakan bulan Sya'ban itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, atau kita senantiasa pada bulan Ramadan ini berdoa, Allahumma barik lana fi syahrul Ramadan wa ballighna fi lailatul qadar. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan, bulan Sya'ban itu adalah bulan pengampunan dosa-dosa hati. Kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa banyak istighfar, banyak mensucikan hati kita. Kemudian syahrul Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah syahrul ummati. Bulannya umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada bulan Ramadan itu bukan saja diampunkan dosa-dosa zahir, dosa-dosa anggota badan, tetapi dosa-dosa hati pun diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan yakni cahaya berupa cahaya keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman dengan ya ayyuhan nas. Allah Subhanahu wa taala pun tidak berfirman dengan ya ayyuhal muslimun, hai sekalian umat manusia atau hai sekalian umat Islam. Tetapi orang Islam yang dikhususkan menurut Dr. Ibnu Syihab dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa tidak ada lagi panggilannya Allah Subhanahu wa taala yang paling besar kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia berfirman dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang penghuni surga, calon penghuni surga, hai orang-orang yang senantiasa meneladani dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hai orang-orang yang senantiasa bermahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahabbah kita tentunya kita senantiasa banyak mengirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang senantiasa mengamalkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bi adadi kulli da'in dawa. Ini adalah salawat daripada obat dari segala penyakit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh penyakit yang Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bi adadi kulli da'in, dengan seluruh penyakit yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan, wadawa, dan begitu pun obat yang telah Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan, maka obat yang paling ampuh untuk menyembuhkan kita dari segala penyakit apapun namanya adalah salawat dan mahabbah kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah bil amal. Bil amal itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala, mewajibkan kita untuk berpuasa. As-shiyam, ma ma'nahu as-shiyam fi ayatihi. Apa maksud atau tafsir daripada as-shiyam dalam ayat ini? Yang pertama adalah as-shiyam itu adalah bukan sekedar tidak makan dan tidak minum, atau menurut lugahnya adalah tidak makan dan tidak minum.
Kemudian menurut Islam, asyam itu adalah menjaga tidak makan dan tidak minum, dan kemudian kita senantiasa menghindarkan diri kita dari segala hal-hal yang dapat menggugurkan segala pahala puasa kita. Oleh karena itu, ulama tasawuf menjelaskan bahwa puasa itu dibagi kepada 3 golongan. Puasanya orang awam. Mana itu puasanya orang awam? Puasa orang awam itu adalah kebanyakan orang adalah sekedar tidak makan dan tidak minum, cukup. Dia tidak makan dan tidak minum, cukup. Tetapi keluar dari masjid, hilang sendalnya Pak Imam, hilang sendalnya Pak Kapten. Itu orang berpuasa itu berpuasa di siang hari, tapi malam hari berkeliaran. Mana ada sesuatu yang kita bisa ambil, itu orang yang berpuasa. Cuma kalau puasa golongan kedua adalah puasanya ulama. Dia bukan sekedar tidak makan dan tidak minum, tetapi dia pun senantiasa mempuasakan seluruh anggota tubuhnya. Dia mempuasakan matanya. Jadi mata juga itu Pak Bu perlu dipuasakan, terkhusus di bulan Ramadan ini, terkhususnya lagi di siang hari. Jangan katakan puasa saya ini sudah berniat dari subuh, tidak makan dan tidak minum. Sekalinya keluar, banyak sesuatu hal-hal yang perlu kita tidak lihat. Karena kenapa? Karena bulan puasa itu memang dikatakan dalam satu hadis itu dibelenggu syaitan-syaitan. Tapi ternyata juga banyak juga syaitan-syaitan itu berkeliaran di mall-mall, Pak. Itu terkhususnya anak muda ini. Hati-hati dengan syaitan-syaitan itu yang nyata. Jadi mempuasakan mata kita, tidak melihat sesuatu yang dapat menggugurkan nilai puasa kita. Kemudian mempuasakan telinga kita juga. Jangan sebenarnya berpuasa sama saya ini, sekalinya ada sesuatu hal-hal pembicaraan yang tidak pantas kita dengar, ekspos kepada orang yang dibicarakan kita oleh fitnah atau ghibah. Jangan mendengarkan. Usahakan kita menghindar dari hal-hal yang seperti itu. Kemudian mempuasakan tangan kita. Jangan sekedar berpuasa tidak makan dan tidak minum, tetapi kalau ke pasar beli bawang, ambil juga 3. Tambahannya lebih banyak tambahannya daripada 1 onsnya. Kemudian mempuasakan kedua kaki kita, tidak menjalankan kaki kita kepada hal-hal sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di siang hari maupun di malam hari. Masyaallah muslimin jamaah salat Isya dan salat tarawih insyaallah sama-sama dimulakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga adalah golongan puasanya waliullah. Bagaimana puasanya? Dia tidak makan dan tidak minum juga, dan juga senantiasa menghidupkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa banyak menggunakan nikmat lidah, yakni senantiasa banyak membaca Al-Qur'anul Karim, minimal 1 juz 1 hari, atau kalau tidak bisa 5 lembar 1 hari, atau kalau tidak bisa 2 halaman setengah dan seterusnya. Kemudian dia pun mempuasakan hatinya, yakni senantiasa hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang dibisikkan oleh hatinya yang merupakan itu bisikan dari syaitan yang merupakan kejahatan, maka dia terus palingkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Masyaallah muslimin jamaah salat Isya dan salat tarawih insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa ialah tentunya tidak ragus dan segala-galanya, baik itu makanan, jabatan dan sebagainya, kecuali kita senantiasa dituntut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut, betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tandanya itu orang yang diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala ada ketakutan di dalam hatinya. Jangankan di siang hari, di malam hari pun dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqan tuqatih, dan betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, kalau kita mengisi waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan ini, mudah-mudahan bulan Ramadan ini akan merupakan bulan Ramadan yang paling utama dan bulan Ramadan yang paling terbaik bagi kita, yakni kita gunakan untuk qiyamul lail, menghidupkan salat tarawih, banyak bersedekah, senantiasa memberikan
dan terkhususnya kita senantiasa menjaga hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang saya sempat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.